مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل. الحمد لله وعمل به نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dengan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam dan kesehatan walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala kegiatan kita, khususnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wa Ahlil Qubur, tentang keadaan orang-orang yang meninggal dunia dan alam kubur. Terakhir akhraja Ibnu Abi Syaibah, ya. Ini beda halaman. Itu terakhir akhraja Ibnu Abi Syaibah An-Ikrimah, bukan? Allah Ta'ala kama ya'isal kufaru min ashabil kubur. Ya, ada kubur. Ini kan banyak, ya betul. Ibnu Abi Syaibah, ya. Allah Umar mau sadiqun, ya. Ya. Benar. Kisah dari Abdullah. Ya, sampai situ. Cuma di kitab ini kan cetakan lama, jadi nggak ada judul-judul. Itu kan judul-judul itu kan baru. Judul-judul itu kan dikasih untuk memudahkan. Kalau ini langsung melos Azabul Kubur semua. Jadi bab kitabnya tentang kitab Azabul Kubri panjang. Maksudnya dengan menceritakan beberapa. Ini Abdullah bin Umar itu melihat beberapa fenomena tentang azab kubur itu. Di antaranya yang sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab melihat itu, diceritakan beberapa kisah bagaimana diriwayatkan Tabarani dalam Al-Awsat, Mu'jam Al-Awsatnya, dan juga Ibnu Abi Dunya dalam Kitabul Kubur, Wal-Lalikai juga Al-Lalikai dalam Kitab As-Sunnah, dan juga Ibnu Mundah. Dari Abdullah bin Umar qol baina ana asiru bi janabat Badr. Jadi kata Abdullah bin Umar menceritakan ketika saya berjalan di Jabanat, di kuburan Badr itu, kharaja rajulun min ukhra yunuki silsilatun. Tiba-tiba keluar satu orang dari lubang kubur itu, fi unukihi silsilah, di lehernya itu ada rantai, jadi belenggu. Fanadani ya Abdullah isqini, maka dia memanggil aku, ya Abdullah, wahai hamba Allah, isqini, berilah aku minum, kata orang tadi. Beliau namanya kebetulan Abdullah bin Umar. Maka beliau mengatakan, "Fala adri ta'arafa ismi aw da'ani bi jihatil arab." Saya tidak tahu apa memang dia tahu nama saya Abdullah
atau dia memanggil dengan panggilan orang Arab yakni Abdullah hamba Allah. Fa kharaja rajulun min tilkal ukhra fi yadihi sautun. Lalu keluar seorang dari lubang itu, di tangannya ada beda ya. Ya. Bukan, enggak sama-sama itu halamannya. Halaman 163. Kalau yang di yang PDF-nya bukan punyanya Darul Minhaj. Beda. Halaman 163. Ini pertama, ini premium. Abdullah bin Umar itu melihat orang yang keluar dari kubur. Kalau kita lari, ini keluar dari kubur, ada belenggu, ya, rantai. Terus orang itu semacam kehausan tuh, dia bilang iskini, kemudian saya minum. Lalu tidak lama keluar lagi orang dari kubur bawa cambuk, mengatakan, ya Abdullah la taski, wahai Abdullah jangan kau beri dia minum. Aino kafirun, sebab dia ini orang kafir. Umar darabahu bisaut, kemudian dipukul dengan cambuknya. Hatta ada elokro, sampai dia kembali lagi ke lubang kubur. Kata itu Nabi SAW, maka saya datang kepada Nabi, ceritakan itu kepada Nabi SAW. Faqala li aw qad ra'aitahu, kata Rasul pada Abdullah bin Umar, apa kau betul-betul melihatnya? Qultu na'am, iya, kata saya bilang iya ya Rasul. Kata Abdullah bin Umar, qala dzaka aduwwa Abu Jahal, itu Abu Jahal. Wa dzaka adzabu ila yaumil qiyamah, dan begitulah azabnya sampai hari kiamat. Kalau kita lihat gitu lari, di kubur itu keluar orang disiksa. Ya itu sengaja memang mungkin Allah tampakkan. Dan banyak juga mungkin kadang orang juga kadang-kadang tidak sengaja melihat fenomena-fenomena semacam itu, ya memang kehendak Allah. Ya berarti dikehendaki baik gitu aja. Artinya kan dia dengan melihat fenomena seperti itu kan dia dapat pelajaran berharga. Artinya Akhraja Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab Man Asya Ba'dal Maut, orang yang hidup setelah kematian. Wal Khallal, Imam Khallal Al-Hafidh Al-Khallal meriwayatkan dalam kitabnya Sunnah, dan juga Ibnu Barak dalam kitab Ar-Rawdah. An Ibnu Umar, sama sumbernya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala kharajtu maratan bi safarin. Suatu kali saya keluar dalam satu safar perjalanan. Wa maratu bi qabri min quburil jahiliyah. Tiba-tiba saya melewati satu kuburan jahiliyah, kuburan lama. Kemudian faida birajulin qad kharaja min al-qabr yata'ajjaj naran fi unuqihi silsilah min nar. Tiba-tiba ada orang yang keluar dari kuburan itu, ya ta'ajjaj naran, menyala api di lehernya. Ya, menyala api, orang itu menyala api di seluruh tubuhnya. Fi unuqi, di lehernya ada silsilah, ada rantai dari api neraka. Qamahi dawatu mimma, sedangkan Abdullah bin Umar itu memegang wadah air, satu wadah ada berair. Famarani, maka ketika orang yang keluar dari kubur itu melihat saya, qala ya Abdullah isqini, wahai Abdullah berilah saya minum. Itu kharaja ala idzi rajul min al-qabr. Maka tiba-tiba, ya mirip dengan riwayat yang tadi, tiba-tiba keluar lagi satu orang dari kuburan, berkata, ya Abdullah la tasqi, wahai Abdullah jangan kau beri dia minum. Bainahu kafirun, sebab dia ini orang kafir. Tumadaraba bisaut, kemudian dipukul dengan cambuk. Maka silsilah fajita tabuk, kemudian rantai tadi ditarik oleh orang yang baru keluar tadi itu, ditarik rantainya orang itu. Wa adkhalahul qabr, dimasukkan lagi ke dalam kubur. Qala thumma adhafani ila baiti ajuzin min janibi baitiha qabrun. Kemudian saya adhafani lail, di malam hari saya dijamu, ini dihidangkan makanan oleh di baiti ajuzin, rumah seorang tua, seorang wanita tua. Ila janibi baitiha qabrun, di samping rumahnya itu ada kuburan. Sami'tu qabra min al-qabri sautan, saya dengar dari kubur itu suara.
Yaqulu baul wa ma baulun, syannun wa ma syannun. Ya. Ini baulun wa ma baulun, kencing, apa itu kencing? Syannun, ya, syan itu semacam wadah terbuat dari apa? Kulit kambing, biasanya naruh air di situ. Syannun wa ma syannun, apa itu? Wadah air itu. Suara tadi teriak-teriak masalah kencing itu. Fakultu lil ajuz ma hadza. Kata orang tua itu, apa ini? Dan saya berkata tanya pada orang tua yang punya rumah itu, yang tadi sampingnya ada kubur, apa ini suara apa? Qala hadza kana zawjan li, itu orang itu dulu suami saya. Merinding. Cuma ini. Karena idza bala lam yaqi al-baul. Kalau dia kencing dia tidak menjaga kencingnya. Diperhatikan kencingnya dan sebagainya itu dia tidak jaga. Yang menyebabkan siksa kubur itu. Untuk aku lahu wayhak. Ya. Saya berkata kepada dia, celaka kamu. Ini dulu masa hidupnya waktu dia. Innal jamala idza bala tafahaj. Unta itu kalau dia kencing dia mengangkat, menjaga supaya kencingnya tidak kena daripada anggota badan lagi menungsuk. Maksudnya kencing itu tidak menjaga. Itu menyebabkan salah satu sebab azab kubur. Dinasihati sama istrinya, fakana ya'ba. Ya. Maka si suaminya itu tetap ngeyel, dinasihati sama istrinya. Suruh jaga. Ketika dia kencing, ya, daripada najis, tetap ngeyel. Nah ya, na'udzubillah, itu kena siksa kubur, dia teriak-teriak. Baulun, baulun, apa itu kencing. Jadi dia meremehkan dulu ucapannya itu. Ucapan itu dia apa sih, masalah kencing saja kok. Hanya ucapan itu dia teriak-teriak masalah baul atau kencing itu tadi. Ketika sudah berada di kubur, ya sudah meninggal dia. Ya. Qultu fama syannun qala ja'a rajulun atsyan. Lalu apa kaitannya kok dia teriak syannun? Wadahnya air itu. Kenapa dia teriak-teriak seperti itu? Kalau kencing kan tadi karena itu dulu katanya ja'a rajulun atsyan, ada orang datang pada dia dalam keadaan haus. Kalau ini orang tadi minta minum, beri minum saya. Kalau duna kesyan, ya itu loh, ada wadah air kata dia. Ternyata tidak ada apa-apa di wadah air itu. Ada satu syai, fakor rajul mayitan, hanya orang yang kehausan tadi mati gara-gara dia tidak kasih minum. Yunadi mundu yang memata syannun sama syannun, maka semenjak dia si suami saya ini mati, ya dia teriak-teriak begitu. Syannun, yang syan itu wadah air. Falamma qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika saya datang kepada Rasul dari safar saya itu, kata Abdullah bin Umar, saya kabari Kanjeng Nabi, saya cerita kepada Rasul SAW. Panaha an yusafir rajul wajah, semenjak itu Rasul melarang untuk orang musafar sendirian. Dan dalam hadis itu dikatakan, musafirun rajul syaitanun, rajulani syaitanani, wa thalatha rijalun atau rokbun. Orang musafir sendirian itu syaitan, satu syaitan. Orang musafir 2 orang itu 2 syaitan. Kalau musafir 3 orang atau lebih, itu baru rombongan. Kata Kanjeng Nabi gitu. Jadi makruh. Apa namanya? Bepergian sendirian. Syaitan. Ya mungkin karena wallahu a'lam, mungkin karena waktu itu kan pada pasir, ini keadaan anunya itu memang orang sendirian itu bahaya. Artinya Rasul itu menjaga jangan sampai terjadi apa-apa di jalan. Lagian kalau sendirian, kalau terjadi apa-apa juga di jalan, tidak ada yang nolongi dia gitu. Hikmahnya kan seperti itu. Bukan apa-apa ya. Beliau itu juga iman. Jadi kalau kita lihat ajaran Rasul, Rasul itu pasti akan bermanfaat buat dunia kita maupun akhirat kita. Cuma kadang kita yang kurang peduli, atau karena memang tidak tahu. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya, akhraj Ibnu Abi Dunya fil Qubur, dalam kitabnya Al-Qubur, wa anil Huwairits bin Ar-Rabat
Juga dari Al-Huwairits bin Arubab qala baina ana bil isabati idh kharaja alaina insanun min qabrin yataibu wajhan. Ketika saya di isabah ya, satu tempat itu tiba-tiba keluar kepada kepada kami itu satu orang dari kuburan. Yataibu wajhu rasul. Wajahnya itu menyala api dan rambutnya begitu. Di jami'atin min hadid, dalam sekumpulan besi di rantai. Qala iskini. Si orang tadi berkata, beri saya minum. Akhraja bi hadhihi insan yaqul la tasqil kafir. Di belakangnya ada rupanya Allah ada malaikat yang menyiksa bagaimana? Keluar orang itu dengan cambuk. Katakan jangan kau beri minum orang kafir ini, katanya orang itu. Wa atrakahu wa qad maka dijangkau, ditarik oleh apa? Diambil oleh orang yang mengikuti dari belakang tadi, yang menyiksa tadi. Ditarik, akhadha bi tarfil silsilah, diambil ujung rantainya itu, fakabbahu lalu diseret. Ditelungkupkan kabbahu, ditelungkupkan rumah jarrahu, ditarik, diseret, jarrahu diseret, ya. Ala syai'in, ya, atas sesuatu, diseret atau dakhalal qabr jami'an, sampai masuk kubur dua-dua orang itu, baik orang yang diseret tadi atau orang yang menyiksa tadi. Dua-duanya masuk ke dalam, kembali ke dalam lubang kubur. Qala Al-Huwairits, maka Huwairits yang meriwayatkan ini berkata, "Wasalatinna qala min ala syai'in." Ya. Dikatakan bahwa sampai-sampai unta yang saya tumpangi itu tidak bisa laqtir minha ala syai'. Saya tidak mampu mengendalikan unta itu atau tidak bisa digunakan untuk apapun untuk berjalan. Hatta yatawat bi arqi qobiyah. Barakat, sampai dia memegang daripada arqi qobiyah dengan urat atau urat daripada satu menjangan. Barakat. Lalu saya unta tadi terduduk, unta yang saya tumpangi, fasulliyatil maghrib wal isya, atau fasallaitul maghrib wal isya. Maka saya sholat maghrib dan isya karena dia musafir. Ya, di jamak rumah raqibtu. Kemudian saya naik, kata asbahtu bil Madinah, sampai besok pagi saya di Madinah. Kata itu Umar bin Khattab, saya mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhbartuhu, saya ceritakan, qala ya Huwairits, wahai Huwairits, wallahi ma atahimuka, saya tidak menuduhmu, maksudnya saya percaya pada ceritamu. Waqad akhbartani khabaran sadidan, fa arsala Umar ila masyaqqati min kayfi sughra qad adrakul jahiliyah. Thumma da'a Huwairits faqala inna hadha qad akhbarani hadithan wa atahimu. Dikatakan bahwa ketika itu laqad akhbartani khabaran sadidan, kau telah mengabariku tentang satu kabar yang benar. Maka Umar mengutus kepada tua-tuanya daripada Taifus Sughra, ya, satu tempat di sana. Kemudian qad adrakul jahiliyah, mereka telah menjangkau zaman jahiliyah. Orang-orang ini orang-orang tua-tua di situ, di daerah dekat satu daerah situ, daerah yang mereka yang tadi dia melihat kejadian itu. Cuma ada Al-Huwairits, kemudian dipanggil lagi si Huwairits tadi yang saksi matanya sahabat itu. Huwairits dipanggil oleh Sayyidina Umar. Kemudian qala inna hadza qad akhbarani haditsan. Maka Sayyidina Umar mendatangi si orang tua tadi, memanggil Huwairits dan mengatakan, orang ini tadi telah mengabariku satu hadis, satu kabar. Walastu atahimu, saya tidak menuduh dia dengan kebohongan, tidak. Ini dia orang yang dipercaya. Hadithum ya Huwairits bima hadatsani. Wahai Huwairits, sekarang kau ceritakan apa yang kau lihat tadi kepada mereka sebagaimana kau cerita pada saya. Qul qad arafna hadza ya Amirul Mukminin,
Maka ternyata orang setelah didengar cerita tadi, orang tua-tua tadi mengatakan, kami telah tahu wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini pada masa pemerintahan beliau. Ada rajulun min Bani Ghifar mata fil jahiliyah. Orang itu tadi yang kau lihat disiksa itu dulu orang dari Bani Ghifar. Orang dari kabilah Bani Ghifar meninggal di zaman jahiliyah, walam yakun yara li dhaifi aqal, dia tidak memandang kepada tamu itu haknya. Tidak memberikan hak kepada tamu. Itu penyebab bahwa siksa kubur. Wakhraja ayatan juga diriwayatkan dari Hisham bin Urwah an abi, dari ayahnya. Qala bainama huwa raqib yasiru bainama fil Madinah ismaru bil maqbar. Tiba-tiba suatu kali ayahnya Hisham yaitu Urwah raqibun, menunggangi kendaraan jalan antara Mekah dan Madinah. Di tengah-tengah perjalanan dia lewat di satu pekuburan. Marra bi maqbaratin. Fatarajul kharaja min qabri. Maka dia tiba-tiba melihat, ini saksi mata yang berbeda-beda ya, tapi kejadiannya hampir mirip, dari sahabat dan dari tabi'in. Fa idza bi rajulin, tiba-tiba dia melihat orang kharaja min qabri, yang keluar ibu dalam keadaan yang ibu narun, menyala api, musaffadan fil hadid, dirantai dengan rantai besi. Qala ya Abdullah intah, ya Abdullah intah. Maka dia mengatakan, wahai Abdullah, ya hamba Allah, intah, siramlah saya. Kharaja akhar yatluhu. Ternyata diikuti di belakangnya ada orang lagi keluar dari kubur itu mengatakan, ya Abdullah la tantoh, jangan kau siram. Ya Abdullah la tantoh. Fabushi ala raqib. Maka si yang menunggang kuda itu, yang menunggang kendaraan tadi, tiba-tiba pingsan melihat itu. Pingsan, wasbah qatibiyal qasya'aruh. Besok paginya rambutnya sudah memutih. Saking dahsyatnya melihat itu. Wa akhbar Utsman bidzalik kepada an yusalli rajul wahdah. Maka ketika itu Sayyidina Utsman dikabari tentang cerita itu, dan akhirnya orang itu dilarang untuk bepergian sendirian. Jadi yang lain diriwayatkan dari Ahmad dan Nasa'i, dari Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi, dari Abu Rafi. Salah seorang sahabat Abu Rafi ini dulu budak, terus dimerdekakan oleh Rasul, dimerdekakan oleh Kanjeng Nabi. Jadi Abu Rafi qala marartu ma'a Rasulillah sallallahu bil Baqi. Jadi makanya Abu Rafi itu julukannya Maula Rasulillah, artinya budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Ada Safinah, Maula Rasulullah, ada banyak beberapa budaknya Rasul. Ada Syaiban, itu Maula Rasul. Kan Abu Rafi ini mengatakan, bercerita, marartu ma'a Rasulillah sallallahu bil Baqi. Saya pernah lewat di Baqi bersama Rasul sallallahu. Qala uffin. Maka Rasul tiba-tiba berkata uff, atau hus, atau ucapan yang menunjukkan cercaan. Wallahu annahu yuriduni. Saya kira beliau itu menuju kepada saya, bermaksud pada saya mengucapkan itu. Ada apa, salah apa saya kok bilang gini sama Rasul? Aku tuh ya Rasulullah, ahadatha syai'an. Dibilang kata Rasul, kau berbicara tentang sesuatu tadi kok. Kalau mazaka, apa itu katanya Rasul? Kuntu affafta minni, engkau mengatakan kepada saya tadi. Qala la, bukan, ini bukan kepada kamu. Walakin sahibu hadzal qabr, tapi pemilik kuburan ini, fulanun ba'atu sa'iyan ala bani fulan. Dia dulu pernah saya utus ke bani fulan untuk sa'i ini pengumpul zakat, amil. Faghalla dir'an, maka dia korupsi. Ini koruptor sudah harus dengar juga. Korupsi, ya. Apa dir'an, satu baju perang. Baju perang ya lumayan mahal kan, ada besi dari satu baju perang. Fadirul an mithluha minan nar. Faduri al-an mithla minan nar. Maka dia dipakaikan baju perang dari api neraka.
Jadi apa yang korupsi itu dirupakan api neraka dibuat nyiksa orang itu. Jadi Rasul mengatakan tadi bukan kepada Abu Rafi, tapi kepada Sahibul Qabr, karena beliau melihat apa yang tidak dilihat oleh orang. Jadi beliau melihat ternyata ahli kubur itu, milik kubur itu sedang disiksa, dan ternyata itu ketahuan bahwa dulu itu dia pernah diutus oleh Rasul untuk ngomong zakat, terus diintek, diambil, korupsi. Akhraja Ibnu Abi Syaibah wa Hannad bin Abi Dunya. Lalu juga diriwayatkan, jadi tadi dir'un tadi fadurri al-an mithlaha. Duri'a yang ini dipakaikan dia dir'un, dipakaikan dia baju perang, sekarang itu semisalnya. Jadi tapi minanar, dari api neraka. Lalu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan juga Hannad dan Ibnu Abi Dunya an Amr bin Surahbil. Dari Amr bin Surahbil. Qala mata rajulun yarunan inda wara'an fa'ata bi qabri. Dikatakan bahwa pernah meninggal seseorang yang mereka orang-orang memandang bahwa orang itu wara'. Lalu dia bi qabri, maka didatangi kuburnya, faqila inna jaliduka mi'ata jalda min azabillah. Qala bima tajliduni faqad kuntu atawaqqa wa atawarra faqila khamsun falam yasuluna kisuna atasulu ila jaldatin fadulida fataba qabru alinaran. Maka di situ ketika didatangi kuburnya, faqila inna jaliduka mi'ata jaldah min azabillah, maka ditampakkan seolah malaikat itu terjadi dialog. Si orang ini dengar, orang-orang yang mendatangi kuburnya ya. Jadi kuburnya dikira ini orang ini seorang yang warok, yang hati-hati dalam agama. Maka dengar suara terjadi dialog antara malaikat itu, inna jaliduka, kami akan mencambukmu mi'ata jalda, 100 kali cambuk min azabillah, dari azab Allah. Maka orang itu tanya, kalau fabima tajlidun, kenapa kamu kok kalian ini mencambuk saya? Pokoknya kuntu atawarra, saya dulu orang yang hati-hati dan warok. Atas dosa apa kalian mencambuk saya? Kalau khamsun, kata mereka. Kalau gitu 50 saja, 50 kali cambuk. Walam yazalu yunafisuna, sampai mereka mengurangi jumlah cambukan itu, hatta sor ila jaldatin, sampai menjadi 1 kali cambuk, wajuli dan kali cambuk. Fataba qabru alinar, 1 kali cambukan itu saja kuburannya penuh dengan api. Semau ida, kemudian dikembalikan lagi dia ke semula. Faqala bima jalatum, kenapa kalian menyambukku? Qala sholaita yauman wa anta ala ghairi wudu'in, kamu pernah sholat 1 hari sedangkan kau tidak berwudu. Wa marartu bima dhulumin yastaghith wa lam tughith, dan kau mararta bima dhulumin, kau lewat pada satu orang yang dizalimi, yastaghith, dia minta tolong, dalam tughith, tapi kau tak mau menolongnya. Itu penyebab daripada azab kuburnya itu tadi. Jadi ada beberapa amalan tadi ya yang menyebabkan azab kubur. Akhraj al-Baihaqi, akhraj al-Bukhari, Abu Syekh dengan Al-Bukhari juga meriwayatkan, juga Abu Syekh meriwayatkan dalam kitab At-Tawbih dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW. Umira bi 'abdin min ibadillah yudrab fi qabri mi'ata jaldah. Kata Rasul, ini Rasul langsung yang bercerita. Diperintahkan seorang hamba itu, dari hamba Allah, untuk dipukul 100 kali cambuk di kuburnya. Falam yazal yas'alullah yad'u atasawwar wajah. Lalu senantiasa orang tadi memohon pada Allah untuk keringanan. Yad'u, berdoa padanya hatta surat wahidah, sampai menjadi cuma 1 kali. Wa ta'ammal famtala'a qabruhu alaihi naran, maka menjadi penuhlah kuburnya atas orang itu api. Dicambuk sekali saja kuburnya penuh dengan api. Walam martafa'anu afaqaq, ketika sudah selesai orang itu sadar lagi, lalu bertanya, alam majalatumuni, kenapa kalian menyambuk saya? Qala innaka
sholaita sholatan bukan taurin, jawabannya hampir sama dengan riwayat tadi. Jadi kamu pernah sholat satu kali tanpa bersuci, memararta ala madlumin falam tansur, kau lewat pada orang yang dizalimi tapi kau tidak menolong. Jadi kau mampu untuk menolongnya tapi kau tidak mampu tidak menolong orang yang dizalimi itu. Orang yang dianiaya. Kau mampu menolongnya tapi kau tidak mau menolongnya. Dan ada riwayat yang panjang dari Bukhari. Ini ada di Sahih Bukhari. Ya. Wal Baihaqi, Imam Baihaqi dari Samurah bin Jundab atau bin Jundub. Boleh dibaca Jundab atau Jundub sama. Qala kana Rasulullah SAW mimma yaqulu an yaqul ya sahabe ar-ru'a hadu minkum ru'ya. Adalah Rasulullah itu mimma yaksur, kebanyakan beliau itu an yaqul ya sahabe, berkata kepada sahabatnya, ar-ru'a hadu minkum ru'ya, apakah ada seorang dari kalian melihat ru'ya, mimpi? Kalau Rasul sholat subuh berjamaah itu SAW, beliau menoleh ke sahabatnya, kadang beliau tanya, apa ada yang lihat mimpi tadi malam? Kalau ada beliau tafsirkan. Jadi di Bukhari itu ada bab kitabut ta'bir, ta'bir ru'ya, khusus satu pasal khusus tentang masalah ta'bir mimpi. Wa annahu qala lana dzata ghadatin, dan beliau pernah berkata kepada kami, bercerita di satu pagi ketika karena tidak ada yang cerita mimpi, Rasul cerita, saya melihat tadi malam mimpi, atani alaila atiyani, ada dua orang yang datang kepada saya tadi malam. Saya didatangi oleh dua orang ini malam. Faqala intalik, maka berkata keduanya, intalik, ayo berangkat. Fantolaktu ma'ahuma, saya pun pergi bersama kedua orang itu. Akhrajani ilal ardil muqaddasah, maka saya dikeluarkan sampai ke tanah yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis. Fa'ataina ala rajulin muttaji', saya mendatangi ada satu orang di situ, rajulin muttaji', berbaring, sedang berbaring. Wa idza akhar qa'imun alaihi bisakhrah, orang yang lain, al-akhar yang lain itu berdiri dengan memegang batu. Wa idza huwa yahwi bisakhrati li ra'sih, maka tiba-tiba orang yang tadi memegang batu itu dijatuhkan batunya ke atas kepalanya orang yang sedang berbaring tadi. Fa yathlagu ra'suh, maka hancurlah kepalanya. Fa yatadahdahu al-hajaru, maka menggelinding batu itu. Baik baul hajar fa yaqulu, maka orang yang tadi berdiri mengikuti batu tadi, mengambil lagi batu. Fala yarji ilaih, tidak sampai kembali orang yang mengambil batu itu, hatta yasihu ra'suh kamakan, sampai menjadi sehat kembali kepalanya orang yang dipukul tadi seperti semula. Cuma yaudu, balik lagi, mulai kembali orang itu alaihi, atas orang yang dipukul tadi. Fayaf'alu bihi, lalu melakukan terhadap orang yang berbaring tadi, mutaji tadi, ya, mithla ma fa'ala fil maratil ula, seperti yang dilakukan pada kali pertama, ditimpakan batu lagi, hancur lagi, terus begitu, diambil lagi untuk ini. Sampai akhirnya ketika itu Rasul bertanya, qultulah subhanallah ma hadzani, kata Rasul, subhanallah, apa ini? Apa dua orang ini? Apa yang saya lakukan? Faqala intalik, faqala li intalik, maka dua orang itu cuma berkata kepada saya, ayo pergi. Tidak dijawab apa itu. Fantolakna ba'atana rajulin mustalqan liqafah, maka kami datang kepada satu orang yang terlentang, mustalqin liqafahu, ya, terlentang pada qafah, pada tengkuknya. Wa idza akhar qa'imun ala bikallubin, tiba-tiba orang yang lain itu, yang satu lagi, ada satu orang yang terlentang, satu lagi orang itu qa'im, berdiri dengan kallub, gancu, pengait, tahu ya gancu ya, dengan pengait, min hadid, dari besi. Wa idza huwa yati ahadu shiqai wajhi, maka dia mendatangi salah satu sisi wajahnya orang yang sedang berbaring itu, yusharshiru shidqahu, maka dirobek. Shidqun itu ini, shidqu itu pinggiran daripada bibir, apa? Ya, pinggiran daripada mulut. Maka dirobek shidqahi, pinggiran mulutnya sampai ke sini, sampai tembus.
Kemudian dilakukan satu lagi kepada yang kiri, begitu juga. Fama yafrugu min dzalika janib fa yaf'alu bimithla ma fa'ala bil janibil awwal. Tsumma yatahawwal ila janibil akhar, kemudian dia mana tadi? Yusashiru shidqahu ila qafahu ya. Jadi shidqahu pinggiran mulutnya ditarik sampai ke belakang. Wa min kharahu, lubang hidungnya ditarik juga sampai ke belakang. Wa ainahu, matanya juga ditarik sampai ke belakang. Supaya tahawal ila janibil akhar, kemudian berpindah ke sisi yang lain. Fa yaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal, maka dilakukan seperti yang dilakukan di sisi yang pertama. Wa ma yafrugu min dzalika janib, belum selesai dari sisi yang kiri, hatta yasiru, sampai menjadi sehat lagi sisi yang kanan tadi, kama kana, seperti semula. Tsumma ya'udu alaihi, kembali lagi ke yang kanan. Fa yaf'al mithla ma fa'ala bil maratil ula, dilakukan lagi seperti tadi. Menjadi bil awal. Seperti sisi yang pertama tadi. Fa ma yafrugu min dzalika janib hatta yasiru dzalika janib, sampai pindah ke yang kiri, yang kanan ini belum sampai disobek semua, yang kanan sudah kembali lagi seperti semula. Cuma Yahudu fayaf'alu, dan begitu. Ma fa'ala bil maratil ula. Qultu subhanallah, kata Nabi, saya bilang subhanallah. Karena takjub, apa ini? Mahadzani? Apa, kenapa? Qala li intalik. Maka dua malaikat yang mengawal itu cuma berkata, ayo pergi lagi, kita berangkat lagi. Fantolakna Fataina ala mithli tanur, maka kami datang kepada sesuatu semacam tanur, tungku yang besar, tungku api yang besar. Pada fihi laghatun waswat, di dalam tungku api besar itu ada suara-suara orang yang berteriak. Laghat itu keramaian, waswat dan suara. Fatala Nabi, kami menelek nyunguk ke dalam tungku itu. Tapi di jalan nisaun uratun, ternyata sudah ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Faidahum yatim labun asfal minum, datang kepada mereka lahab, gejolak api dari bawah. Faidahum zalika al-lahab dawda. Ketika datang kepada mereka gejolak api, nyala api dari bawah itu, mereka dawda, mereka berteriak. Wakutumah haula, siapa mereka ini? Apa mereka ini? Kenapa? Qalali intolek, malaikat tadi, dua orang tadi cuma berkata, ayo berangkat lagi. Pantolakna baita ataya alana harin ahmar misal jam, sampai kami datang ke satu sungai yang merah seperti darah. Tetapi nahri rajulun yasbah, di sungai itu ada orang yang sedang berenang. Pada ala syatin nahri rajulun, dan di pinggir sungai, jadi di dalam sungai itu ada orang berenang, di pinggir sungai itu ada rajul, ada orang indahu hijaro kathir, di dekat dia ada batu yang banyak, tumpuan batu. Orang di pinggir sungai ada tumpuan batu. Pada dari kesabi yasbah ma sabah, maka si Sabeh tadi, seorang yang berenang tadi, yasbah, berenang dia ma sabah, dengan apa yang dia bisa berenang itu. Tumayati ladzi qad jama'a indal ijarah, dia mengarah kepada orang yang ada batu tadi di pinggir sungai. Fa yafgharu lahu fa, maka dilempar batu itu ke mulutnya orang yang di sungai yang berenang. Di batu itu dilempar ke mulutnya orang yang berenang. Fayalqamahu hajaran, maka ditelan batu itu. Fayantolik fayasbah, ya. Lalu dia pergi lagi, berenang lagi, kemudian dilempari batu terus. Sumayati ladzi qad jama'a indal ijarah fayaqulu lahu fahu. Yalqamahu hajaran fayantolik fayasbah. Terus begitu, pergi lagi. Datang mendekat ke arah itu, mundur lagi, berenang lagi, dilempari batu lagi, terus. Sumayati ladzi qad jama'a, sumayarji ilai, kembali lagi ke marajail fa ghara lahu fahu fa alqamahu hajaran, maka disuapi batu, dilempari batu ke arah mulutnya. Fa qultu lahuma, saya berkata pada dua malaikat itu, dua orang itu yang Rasul belum cerita kalau itu malaikat, tadi di terakhirnya baru ceritakan dua itu, Jibril dan Mikail. Maka berkata saya pada dua malaikat, mahadzani, apa ini dua orang ini? Faqala, maka berkata orang dua tadi, yang pengawalnya tadi, intolek, ayo kita berangkat tadi. Dan dijawab kenapa itu, berangkat. Fa'ataina, fatolakna, kami berangkat. Fa'ataina ala rajulin karihil mar'ati. Kami mendatangi satu orang yang buruk pemandangannya, jadi rupanya. Ka'akrohi ma'an taro'in, seperti orang yang paling buruk yang pernah kau lihat.
Wa idza huwa indahu narun yahushuhu. Maka di dekat orang itu ada api yang dia itu menggiring api itu. Wa yas'a haulahu, dan berjalan di tengah-tengah api, di sekitar api. Qultu lahum ma hadza. Saya berkata pada dua orang malaikat tadi, siapa itu? Apa itu? Apa ini? Qala li intalik, ya, malaikat tadi berkata, cuma berangkat, ayo kita berangkat, kita pergi. Fantalaqna batana rawdatin mu'tammah. Maka tiba-tiba saya berangkat dan saya mendatangi satu raudhah, taman yang mu'tammah, yang rimbun. Liha kullu nawrir rabi. Di situ ada setiap naur itu bunga, bukan nur ya. Naurir rabi, ini bunga di musim semi. Di kebun itu banyak bunga-bunga. Wa idza baina dhahri raudhah. Tiba-tiba baina dhahri raudhah, di depan kebun itu ada rajulun tawil, atau di tengah-tengah kebun itu ada orang yang tinggi. La akadu ara ra'sah. Saya hampir tidak bisa melihat kepalanya. Tulan fis sama, karena saking tingginya ke arah langit. Wa idza aula rajulin min wildan. Wildan tidak ada. Tegal. Bilang, ya, ini pelayan surga. Tidak, wildan itu asalnya anak kecil. Cuma digunakan istilah wildan itu, diistilahkan pelayan surga. Itu asalnya anak-anak yang anak kecil. Di orang tinggi tadi sekitarnya ada anak-anak. Mara'aituhum qattu, saya tidak pernah melihat anak-anak seperti mereka. Qala li intalik. Dua orang tadi cuma berkata, ayo berangkat lagi. Fantolakna fantahina, kami berangkat. Kami berhenti sampai ke raudhatin azimah, satu kebun yang lebih besar dari yang pertama. Lam ara raudhatan qad a'dham minha wala ahsan. Saya tidak pernah melihat kebun yang seperti besarnya seperti itu dan lebih bagus dari itu. Qala li irqa fiha. Maka dua orang tadi yang mengawal berkata pada saya, yang mengawal saya tadi berkata pada saya, irqa fiha, naik kau ke kebun. Fataqaina fiha. Maka naik ke satu pohon yang besar itu, ke kebun. Sampai di atas pohon itu dilihat ada kota yang besar, Madinah. Mabniya bila bini dhahabin wala bini fiddatin. Terbangun dari batu bata emas dan batu bata dari perak. Fa'atainal Madinah, kami datang ke kota itu, fastaftahna, kami minta dibukakan pintu kota itu, fafutiyalana, dibukakan untuk kami, fadakhalna, kami masuk ke kota itu. Fatalaqana fi rijalun, kami disambut di sana oleh beberapa orang yang syatrun min khulqihim ka'asani ma'antara'in. Separuhnya dari khulqihim, dari tubuh mereka, fisik mereka seperti orang yang paling bagus yang pernah kau lihat. Wasyatrun, tapi separuhnya lagi ka'akbahi ma'antara'in, seperti orang yang paling jelek yang pernah kau lihat. Qala lahum idhabu, ya, maka berkata dua orang malaikat itu, idhabu, pergilah kalian, faqa'u fi dzalika nahar, kau ceburkan dirimu di sungai itu. Di situ ada sungai. Faida nahrun mutar itu, dia jadi ada sungai yang melintang, dia jadi mengalir di situ karena ma'ul mahab fil bayad. Seolah-olah airnya itu al-mahab, kemurnian dalam hal putihnya, jernihnya. Fadabu, mereka pun orang yang separuh-separuh tadi, separuh bagus, separuh pergi ke sungai itu yang disuruh malaikat tadi, menceburkan diri ke situ. Fawaqafi. Sumarau cawilah, kemudian orang yang separuh-separuh kembali lagi ke kita. Roja ilaina. Fadabasu anu, maka yang jelek tadi, yang separuh jelek itu jadi bagus. Hilang kejelekan itu. Jadi bagus lagi, jadi ganteng lagi. Hilang yang jelek setelah terjun ke sungai. Kemudian qasaru fi suratin, maka mereka berada pada satu gambaran yang bagus. Qala li hadhihi jannatu adnin wa hadza lika manziluk. Dibilang ini adalah surga Aden dan itu adalah tempatmu wahai Muhammad. Fasama basari su'udan. Maka saya mengangkat pandanganku ke atas. Fa idza qasrun mithlu rababah al-bayda. Maka saya lihat ada satu istana yang putih, seperti awan yang putih. Qalali hadaka manziluk, itulah tempatmu ya Muhammad. Qultu lahum barakallahu fikuma,
Zaroni fa'adkhulu. Semoga Allah memberkahi kalian berdua kepada pengawal ini. Biarkan saya untuk masuk ke tempat itu. Kalau amalan fala, sekarang enggak boleh. Belum boleh. Kau masuk. Wa anta dakhiluh, kau akan masuk. Qultu lahumma fa inni ra'aitu mundu lailan ajaban. Semenjak tadi saya melihat keanehan, kata Rasulullah pada dua orang tadi. Fa ma hadzal ladzi ra'aitu, apa yang saya lihat tadi itu? Qala li, maka berkata bahwa apa? Mana tadi? Ammar rajulul awwal, adapun orang yang pertama tadi yang dilihat telentang terus ada orang yang pakai batu menghancurkan kepalanya, ya itu adalah orang yang ya'khudul Quran fayarfuduh, dia mengambil Quran tapi dia menolak Quran. Wa yanamuni salat maktubah, dia tidur daripada salat yang wajib, ya pada ketika ila yaumil qiyamah. Akan dilakukan seperti itu sampai hari kiamat. Tidak mengamalkan daripada dan berat daripada salat. Jadi kepalanya itu dihancurkan terus. Wa amma rajul hati-hati itu. Adapun orang yang kau datangi tadi yusyar-syaru syidquhu, yang ujung mulutnya itu disobek sampai ke belakang, min kharau, telinganya juga disobek sampai ke belakang, matanya juga begitu. Fa inna rajul, maka itu adalah orang yang yaghdu min baiti, keluar dari rumahnya. Fa yaktibul kadzaba, maka menyampaikan berita bohong di luar. Saya sekarang enggak perlu keluar. Sosmed sampai berita bohong bahkan lebih jauh dari orang yang keluar tadi ini. Tablugul afaq, maka yakdibul kadzba, dia melakukan satu kedustaan yang tablugul afaq, yang sampai ke ujung penjuru dunia. Sayyid Ahmad Al-Ghumari itu dalam salah satu kitabnya itu menjelaskan hadis ini. Al-Umar Al-Hasani, yaitu muhaddits di Maroko, menjelaskan bahwa ini tablugul afaq kan dikatakan sampai ke penjuru. Ini termasuk anaknya Rasulullah, bahwa nanti akan ini mukjizat Rasul mengabarkan apa yang akan terjadi. Nanti orang itu bisa menyampaikan berita itu sampai ke ujung dunia. Sekarang terjadi ini. Mungkin orang dulu baca hadis ini, ya apa bisa sampai ke penjuru dunia. Fayasna bi dzalika ila yaumil qiyamah. Fayusna'u bi, maka akan diperbuat seperti itu sampai hari kiamat. Disobek mulutnya ke sini, matanya, hidungnya disobek. Sehat dikembalikan, digitukan lagi. Amal jauh ini, adapun laki dan perempuan yang kau lihat di tungku besar, tungku api besar itu adalah para ahli zina dari laki-laki dan perempuan. Waliyadzubillah. Amal rajul ladzi ataita alaihi yasbah, orang yang kau datangi tadi yasbah, dia berenang fin nahri, di sungai darah tadi, yalqamul hijarah, disuapi batu, dilempari batu. Fa inna akilu riba, itu orang yang makan riba. Wa marujulul kari, orang yang kau lihat sangat jelek wajah pandangannya, sangat jelek ya rupanya, alladzi indahun nar, yang di situ ada api, di dekat dia ada hosyo, dia menggiring api itu, mengarahkan api itu dan berjalan di antara api itu malaikat Malik, penjaga neraka. Yang wajahnya buruk itu malaikat Malik, penjaga neraka. Khazinu jahannam, penjaga neraka jahannam. Amma rajul tawil, ada orang yang tinggi yang kau lihat di raudhah, di taman. Baina Ibrahim alaihissalam, itu Nabi Ibrahim alaihissalam datuknya. Wa mal wildan, ada berwildan dari anak kecil dari ya. Itu kalau kita wildan, teman kita wildan itu orang negara. Ini kalau wildan yang ini, kalau tidak kau tahu, ya, anak-anak kecil yang di apa? Yang di sekitarnya Nabi Ibrahim itu adalah anak auladul musyrikin, ya, apa? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir mata alal fitrah, meninggal dalam keadaan suci belum balik, itu dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Kalau Rasulullah wa auladul musyrikin termasuk anaknya orang musyrik, kalau wa auladul musyrikin termasuk anaknya orang musyrik, mereka masih suci. Wa mal qaumul ladzina kanu syatrun minhum hasan wa syatrun minhum qabih, orang yang separuhnya bagus, separuhnya jelek. Enam kaumun kholatu amal soleh, itu kaum yang kholatu mencampur adukan amal soleh, wa akhara sayyan, yang lain amal buruk. Tajawazallahu anhum, Allah maafkan mereka. Makanya disuruh cebur sungai, kemudian menjadi bersih. Wa ana Jibril wa hadza Mikail, saya Jibril dan ini Mikail.
Wallahu a'lam. Kalau Nabi malam